Shalom adik-adik, pada video ini kita akan belajar tentang benda hidup dan benda mati. Jadi, perhatikan video ini sampai selesai ya. Adik-adik, coba perhatikan gambar ini. Ada apa saja di dalam gambar ini? Ya, ada bebek, ada katak, ada pohon, ada batu, ada bangku, ada manusia, ada kertas. Nah, yang termasuk benda hidup itu yang mana ya? Ya, betul. Yang benda hidup di gambar ini adalah bebek, katak, pohon, dan manusia. Kalau bebek, katak, pohon, dan manusia disebut benda hidup, bagaimana dengan batu, bangku, dan kertas? Batu, bangku, dan kertas disebut apa? Disebut benda mati. Nah, jadi di sekitar kita ada yang namanya benda hidup dan benda mati. Benda hidup disebut juga organisme. Bagaimana sih caranya membedakan benda hidup dan benda mati? Caranya adalah mari kita perhatikan salah satu benda hidup, misalnya bebek. Ciri-ciri apa yang kamu perhatikan dari bebek? Ya, betul. Bebek itu bisa bergerak. Bebek itu bisa makan. Bebek bernapas, bebek berkembang biak, bebek juga bertumbuh. Bebek itu peka terhadap rangsangan, bebek itu bisa beradaptasi, bebek mempunyai sel. Nah, itulah ciri-ciri benda hidup. Jadi, ada 8 ciri benda hidup, yaitu bergerak, bisa makan, bernapas, berkembang biak, bertumbuh, peka terhadap rangsangan, beradaptasi, dan mempunyai sel. Mari kita bahas satu persatu ciri-ciri benda hidup. Coba perhatikan gambar berikut. Manusia, hewan, dan tumbuhan semuanya dapat bergerak. Ciri yang pertama dari benda hidup adalah bisa bergerak. Semua benda hidup dapat bergerak seperti berjalan, berlari, berenang, terbang. Untuk bergerak, manusia dan hewan memerlukan sarana bantu untuk bergerak yang disebut alat gerak, seperti kaki untuk berlari, sirip untuk berenang, atau sayap untuk terbang. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Pergerakan pada tumbuhan dilakukan oleh sebagian tubuhnya sehingga tidak terlihat adanya perpindahan tempat. Contoh, akar bergerak ke bawah menembus tanah. Ciri yang kedua adalah bisa makan, seperti pada gambar berikut. Makanan yang dikonsumsi benda hidup berfungsi menghasilkan energi, pertumbuhan, dan mengganti sel tubuh yang rusak. Setiap organisme mempunyai cara yang berbeda-beda untuk mendapatkan makanan. Tumbuhan hijau menyusun makanannya sendiri dari air dan karbon dioksida dengan bantuan matahari. Proses ini disebut fotosintesis. Ciri yang ketiga adalah bisa bernapas. Setiap organisme perlu bernapas seperti gambar berikut. Bernapas adalah kegiatan mengambil udara yang disebut oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan udara yaitu karbon dioksida dari tubuh melalui alat pernapasan. Kegiatan ini sangat penting bagi organisme untuk tetap hidup. Alat pernapasan benda hidup berbeda-beda. Manusia dan hewan yang hidup di darat bernapas dengan paru-paru, sedangkan hewan air pada umumnya bernapas dengan insang. Ada pula hewan air yang bernapas dengan paru-paru, seperti penyu, paus, dan lumba-lumba. Kelompok hewan ini disebut hewan mamalia. Ada hewan yang bernapas dengan kulit, yaitu cacing tanah.
dan bernapas dengan trakea, yaitu serangga. Kalian mungkin bertanya, lalu tumbuhan bagaimana bernapasnya? Tumbuhan bernapas mengambil oksigen melalui lubang-lubang kecil pada daun yang disebut stomata. Selain itu, udara pernapasan juga keluar masuk melalui lubang-lubang kecil pada batang yang disebut lentisel. Tumbuhan melakukan pernapasan untuk mendukung proses fotosintesis atau pembuatan makanan. Pada siang hari, tumbuhan menghirup karbon dioksida, namun pada malam hari, tumbuhan menghirup oksigen. Ciri berikutnya yang keempat adalah bisa berkembang biak. Apa itu berkembang biak? Perhatikan gambar berikut. Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan. Cara berkembang biak organisme berbeda-beda. Perkembangbiakan dapat terjadi secara kawin yang disebut seksual atau generatif, dan secara tak kawin yang disebut aseksual atau vegetatif. Manusia berkembang biak secara generatif. Sementara itu, hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Ada mamalia yang berkembang biak dengan cara melahirkan, contohnya seperti kucing, anjing, kera, beruang, dan gajah. Ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, misalnya burung, ayam, kura-kura, buaya, ikan, dan serangga. Hewan juga dapat berkembang biak dengan cara membelah diri, contohnya cara perkembangbiakan amuba. Sedangkan tumbuhan berkembang biak dengan cara vegetatif atau generatif. Contoh tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif adalah ubi jalar, jahe, paku, dan singkong. Lalu, tanaman juga bisa berkembang biak dengan cara generatif, yaitu melalui proses perkawinan berupa penyerbukan, pembuahan, kemudian menghasilkan buah dan biji. Contoh tanaman yang berkembang biak secara generatif yaitu rambutan, mangga, belimbing, dan kelapa. Selanjutnya, ciri yang kelima adalah bisa bertumbuh. Semua benda hidup mengalami pertumbuhan, mulai dari kecil hingga menjadi besar seperti gambar ini. Tumbuh adalah pertambahan ukuran tubuh yang tidak dapat kembali lagi ke ukuran semula. Untuk tumbuh, organisme memerlukan makanan dan nutrisi. Ciri yang keenam adalah bisa peka terhadap rangsangan. Semua benda hidup dapat bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Reaksi ini timbul jika ada rangsangan dari lingkungan. Rangsangan dapat berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, rasa, dan lain-lain. Manusia dan hewan menggunakan indera untuk mengenali rangsangan. Misalnya, mata peka terhadap cahaya, telinga peka terhadap getaran suara, hidung peka terhadap bau, sedangkan tumbuhan tidak memiliki indera, tetapi tumbuhan peka terhadap rangsangan. Misalnya, ujung batang selalu menghadap ke arah datangnya cahaya. Sifat mampu menanggapi rangsangan yang datang dari lingkungan ini disebut iritabilitas. Organisme yang peka terhadap rangsangan terlihat pada gambar berikut. Ciri yang ketujuh adalah bisa beradaptasi. Coba perhatikan gambar ini. Mengapa pohon jati menggugurkan daunnya di musim kemarau? Hal ini agar pohon dapat beradaptasi dengan lingkungan. Beradaptasi adalah cara menyesuaikan diri dengan lingkungan. Organisme dapat beradaptasi dengan lingkungan. Contohnya, pohon jati di musim kemarau akan menggugurkan daunnya pada musim kemarau untuk mengurangi penguapan. Contoh lainnya adalah teratai memiliki daun yang lebar karena untuk mempercepat penguapan air di lingkungan yang berair. Ciri yang terakhir adalah benda hidup memiliki sel. Apa itu sel?
Sel adalah unit dasar dari kehidupan. Sel ada dua macam, yaitu sel hidup dan sel mati. Sel hidup adalah sel yang memiliki kehidupan dan fungsi dalam organisme. Sel ini secara aktif menjalankan berbagai proses metabolisme, mempertahankan kestabilan lingkungan internalnya, dan mampu bereproduksi melalui pembelahan sel. Sel mati adalah sel yang kehilangan kemampuannya untuk hidup dan berfungsi. Sel ini tidak mampu melakukan proses metabolisme, reproduksi, atau pertumbuhan seperti halnya sel hidup. Setelah kita mempelajari ciri-ciri benda hidup, mari sekarang kita lihat ciri-ciri benda mati. Benda mati memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu tidak bergerak, tidak bisa makan, tidak bernapas, tidak berkembang biak, tidak tumbuh, tidak peka terhadap rangsangan, tidak mampu beradaptasi, dan tidak memiliki sel. Meski demikian, keberadaan benda mati sangat penting. Hal ini karena benda tak hidup dimanfaatkan oleh organisme untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, adik-adik, masih ingatkah pada tahun 2020 ada virus yang terkenal, virus COVID-19 yang menyebabkan dunia mengalami pandemi? Pertanyaannya, apakah virus termasuk benda hidup atau bukan? Ya, jawabannya adalah tidak. Berikut beberapa fakta tentang virus. Yang pertama, virus tidak memiliki sel. Berarti virus tidak mempunyai ciri benda hidup. Yang kedua, virus dapat memperbanyak diri, tetapi caranya berbeda. Karena virus tidak memiliki alat untuk membuat salinan DNA. Yang ketiga, di luar sel inang, virus tidak dapat menggunakan energi apapun. Virus hanya aktif ketika mereka bersentuhan dengan sel inang. Dari fakta yang telah dijelaskan, maka virus bukanlah benda hidup atau organisme. Perhatikan gambar ini. Kapan pertama kali kata hidup muncul di dalam Alkitab? Kejadian 1 ayat 20-23. Dan Elohim berfirman, biarlah air syarat dengan makhluk hidup yang berkeriapan, dan biarlah burung berterbangan di atas bumi, di atas permukaan cakrawala di langit. Lalu Elohim menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala makhluk yang hidup merayap, yang air syarat dengannya, menurut jenisnya, dan segala burung yang bersayap menurut jenisnya. Dan Elohim melihat bahwa itu baik. Dan Elohim memberkati mereka dengan berfirman, berkembang biaklah dan berlipat gandalah, dan penuhilah air di lautan. Dan biarlah burung berlipat ganda di bumi. Dan jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Kejadian 2 ayat 7. Dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah. Lalu dia menghembuskan napas kehidupan ke dalam lubang hidungnya, dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Oke, sekian video kali ini. Tuhan memberkati.